Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, berjumpa kembali di G4N Channel. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya, di video kali ini kita akan berlatih soal-soal pedagogik yang sering muncul dalam tes, baik tes PPK, tes CPNS, tes PPG, maupun tes peningkatan kompetensi guru lainnya. Tes pedagogik merupakan tes untuk mengukur kemampuan seorang guru tentang ilmu pengetahuan yang wajib dikuasai oleh para tenaga pengajar, di mana di dalamnya terdapat kajian tentang proses pengajaran dan pembelajaran, cara mengelola tempat belajar mengajar, organisasi sekolah, dan interaksi guru dan pelajar. Di video kali ini adalah video kedua atau bagian kedua yang membahas tentang soal pedagogik yang sering muncul dalam tes. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel G4N, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video kami tentang tes dan tips-tips yang terbaru. Terima kasih. Langsung saja ke soal nomor 1. Pak Umar akan membelajarkan materi listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sederhana sudah disiapkan. Para siswa juga diminta untuk membawa peralatan tersebut. Model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. Problem based learning, D. Demonstrasi dan praktik, E. Kooperatif. Silahkan kawan-kawan bisa menjeda video ini untuk menjawab soal ini, dan juga nanti di soal-soal selanjutnya sama seperti soal ini. Kawan-kawan bisa menjeda untuk setiap soalnya, dan juga saya juga akan memberikan waktu sebentar untuk memberikan waktu untuk menjawab. Baik, jawaban yang betul untuk soal nomor 1 adalah demonstrasi dan praktik. Kenapa demonstrasi dan praktik? Jadi, metode demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa. Metode praktik adalah metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan sesuatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari suatu aksi. Manfaat metode demonstrasi dan praktik ini ada beberapa, banyak tentunya. Yang pertama, bisa menciptakan suatu hubungan atau suasana baik dengan siswa, sehingga ada keinginan dan kemauan dari siswa untuk menyaksikan apa yang didemonstrasikan atau dipraktikkan. Lalu manfaat lainnya yaitu murid dapat membuktikan kebenaran real dari teori-teori hukum yang berlaku. Nah, dari metode ini, demonstrasi dan praktik ini, diharapkan agar murid mendapatkan sebuah kepuasan dan hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya kita coba di soal nomor 2. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning,
C. Project based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. Silahkan kawan-kawan bisa mencoba terlebih dahulu. Jawaban yang betul adalah Open inquiry. Kenapa? Oke, Open inquiry ini lebih menekankan siswa untuk bekerja sendiri, dari mulai mencari masalah hingga menemukan jawabannya, sehingga kemandirian siswa sangat diperhitungkan. Ini sesuai dengan pernyataan di soal ini. Maka jawabannya adalah D. Open inquiry. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Refleksi. 2. Penetapan fokus permasalahan. 3. Perencanaan tindak lanjut. 4. Perencanaan tindakan perbaikan. 5. Pelaksanaan tindakan. 6. Pengumpulan data. Yang ditanyakan adalah langkah-langkah penelitian tindakan menurut Kurt Lewin, ialah titik-titik. Pilihannya A, B, C, D, atau E. Jawaban yang betul adalah A. Jadi menurut Kurt Lewin, penilaian tindakan adalah suatu rangkaian langkah yang terdiri atas perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Maka langkah-langkah yang betul untuk soal nomor 3 adalah 2, 4, 5, 6, 1, dan 3. Atau yang pertama yaitu penetapan fokus permasalahan. Selanjutnya langkahnya yaitu perencanaan tindakan perbaikan, lalu pelaksanaan tindakan, lalu pengumpulan data atau pengamatan dan observasi. Selanjutnya adalah refleksi, dan yang terakhir adalah perencanaan tindak lanjut. Nah, itu adalah langkah-langkah penilaian tindakan menurut Kurt Lewin. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Pengertian kelas dalam PTK adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Adapun komponen dalam sebuah kelas yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan antara lain sebagai berikut. Kecuali A. Siswa, B. Guru, C. Materi pelajaran, D. Hasil pembelajaran, dan E. Sekolah. Jawaban yang betul adalah sekolah. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan guru di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar, mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, dari pengertian tersebut, kita bisa tarik kesimpulan jawabannya adalah E, sekolah. Pengecualiannya dalam PTK itu adalah sekolah. Selanjutnya soal nomor 5. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan titik-titik. A. Rata-rata nilai rapot saja. B. Kepribadian dan nilai rapot. C. Nilai rapot dan capaian prestasi non-akademik. D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai raport. E. Prestasi akademik dan non-akademik. Jawaban yang tepat adalah E. Prestasi akademik dan non-akademik. Jadi, kita sebagai wali kelas untuk mengurutkan atau untuk menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 harus berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Apa itu prestasi akademik?
yaitu sebagai pengetahuan yang dicapai atau keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran tertentu di sekolah. Biasanya ditetapkan dengan nilai tes. Contoh, menguasai materi semua mata pelajaran, mendapat nilai bagus di semua mata pelajaran. Itu adalah contoh dari prestasi akademik. Lalu, prestasi non-akademik adalah prestasi yang diperoleh oleh siswa sebagai hasil dari pencapaian siswa di luar dari nilai mata pelajaran yang telah ditetapkan di sekolah. Contoh dari prestasi non-akademik adalah memimpin organisasi, menghafal kitab suci, mengikuti kejuaraan, atau juga menjadi anggota inti dari ekstrakurikuler olahraga. Selanjutnya, soal nomor 6. Di sekolah, Pak Umar menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan titik-titik. A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, dan E. Logis matematis. Jawaban yang betul adalah A. Naturalis. Jadi, kecerdasan naturalis merupakan kemampuan anak untuk mengenali dan mengelompokkan berbagai hal di lingkungan sekitar. Contohnya yaitu pelihara hewan atau tanaman di depan kelas dan juga menjaga alam sekitar. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pak Umar, yaitu seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal tersebut adalah merupakan kecerdasan naturalis. Selanjutnya soal nomor 7. Pak Umar mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2022, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru titik-titik. A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Jawaban yang betul adalah Project based learning atau B. Project based learning atau disebut juga pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sinestetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dalam hal tersebut, peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, menyediakan bahan dan pengalaman bekerja, dan juga mendorong siswa berdiskusi dan memecahkan masalah. Nah, itu adalah metode project based learning. Selanjutnya, soal nomor 8. Pak Umar ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu titik-titik. A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Jawaban yang betul untuk soal nomor 8 adalah penilaian kinerja, ya.
Jadi penilaian otentik atau holistik ini bisa disebut juga sebagai penilaian kinerja, yang mana ini adalah sebuah metode atau evaluasi ya, metode evaluasi berdasarkan kualitas keseluruhan atau dikenal sebagai evaluasi global. Jadi penilaian kinerja ini bisa mengarah pada perkembangan dan kemajuan serta pencapaian siswa dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah titik-titik. A. Evaluasi formatif, B. Sumatif, C. Selektif, D. Diagnostik, dan E. Penempatan. Jawaban yang betul adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif atau penilaian sumatif adalah evaluasi yang digunakan untuk menentukan apakah pembelajaran berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tingkat kemahiran yang diinginkan atau belum. Biasanya penilaian sumatif ini diberikan pada akhir pembelajaran dan akan menghasilkan nilai akhir belajar. Selanjutnya soal nomor 10. Ini adalah soal terakhir di video kedua ini. Saat merancang pembelajaran, Pak Umar ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Titik-titik. A. Bagan, B. APE, alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, dan E. Gambar. Jawaban yang betul adalah bagan. Jadi bagan ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman data dalam jumlah besar dan hubungan antara bagian-bagian dari data. Bagan juga berfungsi untuk menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks. Jadi, pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah A. Bagan. Baik Bapak Ibu, itulah video kita di bagian part kedua yang membahas tentang soal pedagogik yang sering muncul di dalam tes, baik tes PPK, tes ASN, ataupun tes untuk peningkatan kemampuan guru lainnya. Semoga soal-soal yang disajikan ini bisa membantu kawan-kawan semua dalam menjalani tes nanti. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau suka dengan video ini, klik tombol like dan juga share. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.